Halo Kak Anet. Fati. Halo Kak Fati, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin hari ini kita akan ngobrol ya Kak Fati ya tentang sesuatu yang lukanya masih terbuka banget sepertinya, dan aku sungguh turut berduka cita sebelumnya. Aku pernah jadi salah satu penontonnya almarhum Kak waktu di Medan. Oh. Iya, tahun berapa tapi ya mungkin 2015. Iya. Gitu. Iya, dan beliau sungguh sangat menyenangkan, figur yang memberikan aura positif gitu. Penontonnya ramai banget dan semuanya ketawa, semuanya pecah banget gitu. Dan ketika mendengar berita itu sungguh aku yang bukan siapa-siapa sangat merasakan kehilangan, dan aku gak bisa bayangin apa yang Kak Fati rasakan, pasti 1000 kali, 1.000.000 kali jauh lebih sakit. Bagaimana kehidupan Kak Fati setelah mimpi buruk itu jadi kenyataan? Kalau dibilang mimpi buruk bahkan nggak pernah terbayangkan ya, maksudnya tidak pernah terpikir akan ada di fase kehidupan di umur yang masih 30 gitu kan, masih 30 akan melewati fase ini. Pasti waktu pas menikah awal itu kan berpikirnya kayak oke, kita akan hidup bersama, akan kita lewatin semuanya, kita akan sampai tua gitu. Kita mikirnya tuh kita akan sampai tua gitu. Jadi kalau bilang mimpi buruk, bener sampai saat ini, sampai sedetik ini, sampai udah 9 bulan, sakitnya masih sama, perasaannya masih sama, kehilangannya begitu sangat melekat. Kayak perasaan berduka ini itu tuh kayak gelombang ya kalau aku bilang. Jadi kadang-kadang kita ngerasa oke, kadang-kadang tiba-tiba ngerasa kayak kangen kali sih. Sampai saat ini kangen. Sampai kalau lagi ke makam, enaknya sendiri memang. Cuman kadang-kadang beberapa kali bawa anak. Cuman kadang-kadang emang sendiri kayak bukan menjadi suatu ibadah ya, tapi jadi kayak aku ngerilis kangen aku dengan aku duduk, aku ngomong, aku ceritain kayak hari ini aku apa, kejadian kita hari ini apa, anak-anak kayak gimana, sekarang anak-anak kayak gini bang, dan nggak terasa pasti akan selalu nangis sih, maksudnya kayak wow. Udah 9 bulan ya Kak? 9 bulan sih, 9 bulan. Dan kemarin aku tuh pulang umroh aku tuh kangen banget sampai aku nggak ngapa-ngapain. Bahkan aku kayak tolong liatin anak-anak dulu ya sama orang di rumah. Ada 3 hari sampai baru mulai beraktivitas tuh aku hari Minggu, hari Senin kemarin. Jadi dulu tuh aku di rumah nggak ngapa-ngapain, di kamar aja. Kangen banget sih. Kangen kali kayak aku akan apa ya ke depan, aku akan gimana ya sama anak-anak ke depan, bisa nggak ya ngerawat anak-anak ini gitu kan, masih kecil-kecil gitu, kayak bukan hanya materi tapi kayak ngedidik mereka, membersamai mereka, ngajak main mereka. Terus kayak orang kan berpasang-pasangan, kok aku udah diambil ya gitu. Berduka tuh perasaan yang nggak menyenangkan banget ya Kak Fati gitu, untuk kita hadapi sendiri. Tapi kemudian Kak Fati juga ada 2 anak gitu ya, yang maksudnya Kak Fati juga tetap harus urus, tetap harus dijaga gitu. Pasti rasanya sulit banget gitu, karena seseorang ketika merasa berduka itu tuh pasti rasanya pengennya diem aja nggak sih Kak gitu ya, kayak pengen di kasur aja. Nggak pengen ngapa-ngapain, nggak semangat ngapa-ngapain, tapi satu sisi tuh kayak nggak bisa. Ini ada anak-anak nih, setiap ngelihat mereka atau setiap ngelihat yang kecil, yang perempuan,
kalau dia lagi cerita, mama tadi Nebula kayak gini, tadi Nebula kayak gini, selalu netes. Bahkan tadi pergi juga, mau pergi dulu ya, tadi Nebula jatuh, main di luar jatuh. Oh ya ampun, sakit nggak? Setiap dia, padahal dia happy misalnya, atau dia lagi, tadi di sekolah kayak gini, tapi aku ngelihat dia nangis, maksudnya kayak kasihan sekali anak-anak ini gitu kan. Kayak harusnya masih, bukan harusnya sih, aku percaya takdir, mungkin takdir dari Allah, maksudnya memang udah umurnya emang udah segitu gitu, takdirnya memang pertemuan kami sampai segitu. Tapi kayak dulu mama tuh ditemenin sama atau kamu tuh sampai mama nikah gitu, tapi kamu sekecil ini, kamu ditinggal saat umurnya 2,5 tahun. Aku yakin dia juga mungkin gak akan ingat nantinya dia gede, selain lihat foto ya, memori ayahnya kayak mana, waktu dia main sama ayahnya, waktu ayahnya gendong dia tuh kayak mana. Jadi keadaan ini yang membuat sulitnya, selain merilis atau proses berduka untuk diriku sendiri, aku harus menemani kedua anak-anak ini sih. Kalau yang gede Kak? Yang gede itu umur 6 tahun laki-laki. Aku nggak tahu dia kenapa sedewasa ini, tapi dia lebih kayak ngejaga perasaan aku. Jadi dia akan pergi ke makam ditemenin sama omnya, jarang yang sama aku. Nggak mau, karena katanya ya mama nanti nangis. Terus kemarin dia ngomong gini, Nono mau sama mama terus. Ketahuan nangis gitu kan, kirain udah tidur. Mama kenapa nangis? Gak apa-apa, kangen papa ya. Iya kangen ya, Nono mau sama mama terus. Nanti kalau Nono gede, Nono jagain mama ya. Terus ketakutan juga, kayak takutnya ketika nanti anak-anak ini besar, aku tuh jadi beban. Maksudnya gini, nggak mau tinggalin mama, mama sendiri. Jadinya nggak kuliah, misalnya kuliah misalnya dapat di luar, atau yang emang harus ninggalin kota, atau misalnya menikah, terus mungkin pengen punya kehidupan sendiri tapi jadi terbebani, kasihan mama harus dibawa. Aku tuh tipenya emang suka overthinking ke depan gitu, jadi berisik sekali sih kepala aku ini tuh, berisik. Kayak aku kayak mana ya, aku nanti kalau udah tua sendiri mau ngapain ya gitu. Kalau sekarang mungkin kayak masih ada anak-anak, walaupun nggak semangat tapi harus disemangatin, karena anak-anak ini nggak tahu apa-apa. Anak-anak ini taunya orang tuanya cuma satu nih. Terus kalau nggak aku, siapa lagi yang ngurus mereka gitu. Oke. 9 bulan kehidupan akhirnya menjadi single parent gitu ya Kak. Apa yang membuat Kak Fathi bisa survive? Kayak everyday itu bangun tuh alasannya apa? Jujur kadang-kadang tuh nggak setiap hari sih, nggak setiap hari. Oke, aku semangat gitu. Lebih banyak hari-hari tuh kayak bangun terus kayak bukan nggak bersyukur, tapi kayak biasanya semangat bangun pagi atau masak itu untuk kamu, tapi kamu udah nggak ada. Biasanya kita akan nganterin Mbak Mino, tapi sekarang kamu nggak ada. Jadi jadi perlu dibilang survive ya, aku tinggal jalanin aja hari dengan harinya. Berusaha untuk kayak oke, aku yakin akan ada kebaikan di depannya. Aku yakin akan ada. Pasti Allah akan kasih yang baik-baik nih setelah kasih duka gitu.
Jadi mungkin itu yang buat aku bertahan, terus ngeliat anak-anak dua polos ini kayak mama hari ini Nono di sekolah tadi gambar ini buat mama. Jadi cuma jalanin aja sih. Gak tahu kedepannya akan apa, gak tahu kedepannya akan gimana. Tapi semoga anak-anak ini menjadi penguat. Semoga anak-anak ini tuh cuma dua ini yang jadi harapan aku sekarang. Dan mereka sangat mencintai Kak Fati. Dan walaupun itu belum bisa langsung jadi obat ya Kak, karena lagi dan lagi duka itu tuh luka yang panjang banget proses pulihnya gitu, panjang banget. Tapi semoga cinta dari Bambino dan Nebula itu bisa setiap harinya bikin Kak Fati, oke deh hari ini bangun lagi, coba lagi walaupun sambil nangis gitu. Bener, jadi kayak kita mau ngapain hari ini, kita siapin anak-anak sekolah. Setelah itu kita mau ngapain, kita harus main, karena kayak ini orang tuanya cuma satu, kalau aku nggak sehat mereka macam. Kalau aku kayaknya egois banget kalau akunya aku butuh waktu sendiri terus aku nggak ngurusin mereka tuh kayaknya egois, padahal tapi memang aku kadang-kadang aku pikir tuh proses berluka itu tuh kayak ya udah nanti pelan-pelan sembuh kok. 8 bulan aku nanti dari 1 bulan pertama kayak ini mungkin masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan sama rasanya. Kadang-kadang kangennya tuh sampai yang nangis itu sesak gitu, kayak bukan tidak menerima takdir tapi aku kangen. Iya. Kangen. Terus biasanya selalu Bang ini gimana ya? Bang ini kayak mana ya? Ya mungkin emang nggak boleh ya bergantung sama makhluk. Tapi aku suka bergantung itu sama dia sih. Ternyata. Dan ternyata Masya Allah laki-laki ini tuh baik sekali, tanggung jawab, dan dia bantuin aku ngurus anak-anak. Di tengah pekerjaannya, kalau dia lagi di rumah, dia pasti main sama anak-anak, dan gak cuma main doang. Dia kalau main sama anak-anak, mungkin orang-orang terdekat bisa ditanya, Bang Babe kalau main sama anak-anak dia handsful, betul-betul dia ekspresif. Dia akan letak HP-nya, dia akan main. Bambino minta main apa? Berantem-beranteman. Dia akan bener-bener totalitas main berantem-beranteman. Nebula minta main apa? Minta digendong-gendong misalnya di sini, ya dia akan kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya bentar ya papa main papa ada kerjaan dulu di handphone, abis itu dia main sebentar, nggak. Dia akan betul. Jadi anak-anak tuh deket sama ayahnya. Pagi biasanya kadang-kadang aku masak, dia bantuin mandiin anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tuh pada minta mandi sama papa, papa. Jadi kayak harus ya kayak boleh nggak sih anak-anak ini ngerasain hangatnya dia lagi kayak gitu. Tapi semoga aku pun bisa menggantikan sisi yang hilang itu di hati anak-anak gitu. Kayak nggak pede, aku bisa nggak ya ngedidik mereka, aku bisa nggak ya bersama mereka. Terlepas dari materi, aku yakin pasti akan ada jalan. Ya maksudnya pasti akan ada rezeki yang dititipin, tapi bisa nggak ya ngedidik mereka, bisa nggak ya membersamai mereka, bisa nggak ya untuk tetap hangat, sabar kayak ayahnya ke mereka gitu. Dan aku nanti ke depan mau apa? Kalau mereka udah gini, sekarang aku semangat karena ngurusin mereka. Kalau mereka udah gede, aku mau apa sendiri gitu, kayak nggak bisa dikasih tahu, nggak tahu rasanya. Mungkin hanya orang-orang yang mungkin ngerasa kehilangan ditinggal suami yang tahu seberapa dalam lukanya. Betul.
Tapi almarhum sakitnya berapa lama dan Kak Fati mendampingi itu berapa lama Kak? Jadi sakitnya itu Juni 2023, cuman kayak on off gitu, kayak masih bisa beraktivitas, cuman 2 bulan sekali kadang-kadang drop, kecapean, masuk rumah sakit. Lalu mulai benar-benar kita full di Malaysia waktu itu, terapi dan segala macam itu di bulan 11 sampai bulan 4 kepulangannya. Jadi di situ yang aku benar-benar di rumah sakit juga, karena seperti dia kalau lagi terapi dia di ruang bukan isolasi sih, jadi kayak ruang steril dan cuma hanya aku aja yang boleh di situ, jadi 24 jam terus nemenin. Dan di beberapa fase terakhir itu setelah pasca operasi kepala emang penglihatannya kurang, jadi emang harus dituntun ke kamar mandi, dimandiin. Terus dia selalu bilang, maaf ya Bang udah ngerepotin kamu, makasih ya, nggak tahu kalau ngadepin sakit ini sendiri nggak ada kamu, karena emang kita berdua doang. Karena kita emang berdua, paling keluarga datang sesekali, karena kita juga bukan keluarga besar, jadi ya kakaknya, adiknya, aku juga cuma abangku, kakakku gitu, jadi emang keluarga inti gitu. Jadi dan yang lebih seringnya selalu bilang kayak, nggak tahu kalau nggak ada Mbak Vira kakaknya atau kamu gimana ngadepin ini. Dan dia nggak pernah ngeluh, justru dia selalu bilang makasih ya udah nemenin, makasih ya, maaf ya udah ngerepotin, mungkin karena kayak mandiin dan segala macam. Dalam proses itu tuh yang Kak Fati pikirin apa? Maksudnya kan kalau kondisi abang berarti kan naik turun ya Kak? Betul. Kak Fati gimana tuh menata pikirannya? Takut sih. Di satu sisi tuh 70% aku yakin ya Allah ini bulan puasa. Waktu itu lagi masa kritisnya bulan puasa tahun lalu. Oh, katanya nggak ada doa yang nggak dijabah. Katanya kalau kita tawakal kan katanya doanya dijabah. Terus kalau kita buka puasa katanya kan doanya dijabah. Jadi aku yakin aku akan bisa melewatinya. Kamu pasti sembuh kok. Tapi ternyata dokternya suruh kita pulang kan. Di situ tuh kayak keluarga bilang kayak kita gimana, kita mau di Malaysia, takutnya kalau ada apa-apa susah atau kita. Di situ aku tuh kayak enggak, sembuh kok, pasti sembuh. Kalau dokternya nyerah, kita coba cara lain deh, kita coba alternatif herbal atau apapun. Ya udah kita pulang aja ke Indonesia, tapi kita coba herbal, aku bilang. Terus kita pulang, tapi ternyata makin parah. Di situ tuh aku kayak aku harus yakin, tapi aku takut. Jadi setiap datang pasti tuh kayak, karena dia nggak bisa lihat, jadi kalau sholat tahajud di sebelahnya tuh nangis. Terus dia bilang gini, kamu kenapa nangis? Aku nggak jawab. Yang kenapa nangis? Abang ini cuman nggak bisa lihat tapi bisa dengar kamu nangis. Kamu kenapa nangis? Tapi aku nggak mungkin bilang di situ kalau dokter udah nyerahkan. Jadi untuk pas mendamping itu berusaha yakin ini akan sembuh, pasti Allah akan jawab. Tapi kayak ditubrukin dengan fakta-fakta dan kayak roller coaster. Jadi kadang-kadang dia baik, kadang-kadang hasil darahnya semua bagus. Tiba-tiba besok 3 hari lagi kita harus butuh darah dan segala macam. Jadi kayak roller coaster di sana dan udah nggak tahu lagi rasanya gimana. Kayak ya Allah, aku cuma pengen sembuh. Setiap kita mau pergi ke Malaysia untuk terapi, setiap nutup pintu kamar selalu lihat ke tempat tidur kayak semoga
semoga masih bisa pulang sehat dan kumpul lagi berempat di sini ya gitu, karena emang sebelum tidur pasti ada momen kita kalau lagi abang lagi kerja pulangnya cepet atau lagi nggak kerja gitu, jadi emang pasti nemenin anak-anak tidur kita berempat kumpul pasti main dulu, ngobrol dulu. Jadi setiap tutup pintu kamar sebelum pergi terapi ke Malaysia, ya Allah semoga masih bisa ngumpul berempat di sini ya. Dan itu tuh bulan 2 terakhir. Bulan 4-nya aku harus pulang tapi nggak ada orangnya. Waktu kejadian berpulangnya Kak Fati, how's that feel? Justru waktu pas hari H, aku nemenin, waktu habis sahur dia peluk erat banget. Kenapa bang? Kamu ada yang sakit? Dia nggak ngomong. Dia matanya cuma liar, terus kita bawa ke ICU. Terus dipakein alat tapi udah nggak ada, ternyata saturasinya makin turun. Di ruangan itu aku nangis, jatuh, baru aku sambil proses untuk administrasi dan segala macamnya, aku udah nggak tahu lagi keluarga yang bantu ngurusin. Tapi itu hari Lebaran itu semua ngumpul. Semua keluarga dari Medan itu datang, keluarga inti, karena kita pikir kita akan lebaran bareng-bareng. Dia kan H-1, bener-bener habis lebaran. Kamu pengen apa? Abang pengen lontong Medan. Jadi mama tuh mereka tuh lagi nyiapin itu kan sahur terakhir. Mereka mau masak rendang, mau apa, tiba-tiba kayak ke rumah sakit, yoga drop. Jadi aku aku kayak zikirin dia kayak la ilaha illallah sambil dia peluk aku. Di situ mau nggak percaya tapi aku harus mentilawat, maksudnya kan zikirin dia biar dia berpulang dengan tenang. Tapi di situ aku pikir kayak enggak nih, ini kayak yang kemarin kali ya. Maksudnya kemarin kan juga drop tapi oke lagi gitu. Jadi dok, nggak apa-apa, kita ke ICU, kita butuh apa, coba cek darahnya atau apa, ayo dok kita ke ICU, nggak apa-apa, masukin aja, yang penting dibantu alat atau apa. Ternyata ini udah nggak mungkin, ini udah makin turun sampai 30 saturasinya, dan akhirnya berpulang waktu itu. Jadi pada saat itu aku tuh setelah proses dan segala macamnya, aku dampingin di ambulans. Begitu aku masuk rumah, di situ udah rame, udah papan bunga, udah rame. Temen-temennya abang, semua keluarga, tetangga itu udah rame. Ada beberapa juga kayak wartawan dan segala macam dengan kameranya. Justru di situ aku bingung. Aku turun dari ambulan, terus aku dipeluk sama mamaku. Hati, sabar ya nak. Di situ aku nangis, tapi aku bingung. Aku nggak tahu siapa yang ada di sekitar aku. Kenapa mereka peluk aku? Kenapa mereka rame-rame di sini tuh, kenapa sih gitu? Lalu abang dibawa ke dalam ruang tamu. Di situ aku bener-bener kayak bingung aku. Di hari H itu kalau aku flashback lagi, aku tuh bingung, ini kenapa mereka rame-rame di sini. Iya, ini abang ini udah nggak ada, tapi aku mau nangis tuh kayak nggak bisa. Aku nggak tahu, aku nangis tapi aku bukan nangis yang seperti orang yang nggak lihat. Maksudnya setelah, kalau aku sendiri di kamar, aku tuh nangisnya masih yang kayak sakit banget di dada. Tapi pada hari itu aku bingung. Aku bingung mereka meluk aku bingung mereka maksudnya, ya aku nangis. Terus anakku dua-dua demam. Karena mereka lihat ayahnya nggak ada, jadi mereka demam, aku juga nggak tahu. Terus mereka lemas, jadi aku fokus ke mereka juga. Terus
waktu pas terakhir yang mau dimakamkan, dikuburkan, bukan bisikan kayak orang-orang di sekeliling, Fatih puas-puasin ciumnya, Fatih puas-puasin peluknya. Aku bingung. Jadi aku bingung pada hari H itu. Sampai waktu aku ngehnya tuh kayak apa ya? Kayak terpause gitu. Jadi pas aku baru ngehnya lagi tuh ketika aku lihat dia mau dimasukin ke kuburan. Di situ baru aku breakdown lagi gitu ya. Iya, di situ baru aku kayak gemeter, kayak kok ditaruh, kok kayak tadi pagi tuh kan masih ada subuh, tadi malam tuh masih ada, masih ngobrol gitu. Jadi aku tuh kayak baru ditamparnya pas aku udah di kuburan. Di situ baru aku kayak, oh gak ada, besok paginya gak ada. Oke. Terus pulang ke rumah, maksudnya emang kalau kita proses berduka tuh memang ketika kejadian di sebelumnya kita dipenuhi dengan rasa takut gitu ya Kak, was, cemas gitu. Kemudian pas hari H biasanya tuh kayak ketarik gitu ya dari tubuh gitu, jadi bener-bener bingung, sebingung-bingungnya, nggak tahu ini tuh apa sih, Ini ngeblank. apa, ini kenapa. Betul. Terus juga di rumah masih rame, Betul. jadi kayak nggak punya waktu Sendiri, ruang untuk betul. aku sendiri kayak berpikir aku udah nggak ngurusinnya lagi ya gitu, kayak kok aku di sini gitu, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa di rumah sakit, aku nggak apa-apa harus ngurusin dia, gak apa-apa gitu, tapi asalkan dia ada gitu. Tapi ya lama sih itu, kayak lama aku. Dan untungnya keluargaku tuh support system banget ya, keluarga abang juga kakak, jadi mereka paham kayak ya udah biarin aja Fatih sendiri di kamar gitu. Paling kayak mau makan nggak, mau diambilin nggak gitu. Jadi anak-anak pun mereka yang bantu untuk pegang, karena di situ anak-anak juga demam. Ada 3 harian deh demam mereka, dari hari H itu sampai 3 hari ke depannya itu anak-anak demam. 3 minggu setelahnya Mbak Mino masuk rumah sakit karena sesak nafas gitu, jadi kayak demam terus batuk, nggak sembuh-sembuh, jadi akhirnya dirawat Terus ke rumah sakit. Oke. Sekarang Kak Fatih di rumah berberapa Kak? Kita ada Mbak 2, kan Ada. emang ada ya, dari dulu tuh emang Mbak itu yang nemenin dan segala macam sama anak-anak. Udah Berarti itu aja. berlima? Iya, Selama ini berenam? selama ini berenam, sekarang kita cuma berlima. Ada yang beda dari rumah nggak Kak? Ada lah pasti, maksudnya aku tuh dulu masak kan, karena emang kalau aku masak tuh dia pasti akan request, dia pasti akan kayak enak nih ya, atau kayak kurang asin deh yang, selalu tuh, dan dia selalu excited dengan masakan aku apa gitu. Jadi itu yang buat semangat masak. Sekarang tuh kamu aja lah Mbak yang masak, padahal nggak boleh gitu. Kalau saya ada anak-anak yang butuh aku juga, tapi nggak semangat. Bahkan untuk diri aku sendiri, ya udah aku gampang lah aku makan, karena ternyata dulu pun aku nggak mikirin selera aku gitu. Jadi kamu mau makan apa, anak-anak apa ya, kamu apa. Jadi aku yang ngikutin selera mereka di rumah gitu. Kayak karena aku juga makannya kan nggak banyak, jadi yaudah kalian aja. Jadi terbawa sekarang kayak yang penting anak-anak ada makanannya, aku mah gampang lah, aku juga makannya paling cuma siang doang gitu. Terus kayak tidur, aku tuh belum bisa tidur sendiri di kamarku. Maksudnya terlepas memang kita ada anak-anak ya. Jadi kita tuh ada bed, terus ada bed kecil, yang mana tuh kadang-kadang tuh biasanya tuh abang, tapi kadang-kadang abang suka pindahin Mbak Mino yang di ujung, dia biar di tengah kayak gitu, biar deket sama aku. Nah kadang-kadang, jadi bed yang kecil itu biasanya abang kan di situ. Nah yang itu tuh aku suruh mbakku ganti-gantian mereka untuk tidur di situ. Jadi biar ada orang aja, nggak tahu aku. Biar ada orang aja, biar aku ngerasa kayak ada gitu. Karena kayak kalau di kamar bertiga doang sama anak-anak tuh kayak sepi. Dan itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Oke. Secara teorinya gitu Kak Fatih, untuk proses kita benar-benar bisa nggak bisa dibilang berdamai, tapi maksudnya rasa sakit dukanya ini tuh pelan-pelan udah lebih bisa kita terbiasa.
itu tuh memang bisa sampai 2-3 tahun. Dan bahkan kalau kita ingat flashback gitu ya ke keluarga-keluarga terdekat kita yang mungkin udah berpulang duluan, kalau kita ingat lagi pun sebenarnya masih akan ada gitu ya, kayak kerinduan itu tuh ternyata masih ada, padahal mungkin udah 5 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu gitu. Duka itu tuh nggak akan pernah ngecil, Kak. Jadi rasa duka yang Kak Fatih rasakan ini tuh nggak akan bisa mengecil, karena memang sesakit itu loh rasanya ditinggalin. Cuman kehidupan Kak Fatih yang akan makin gede ke depannya. Sehingga rasa duka yang besar ini enggak jadi satu-satunya hal besar lagi di kehidupan Kak Fatih. Kalau hari ini kan memang itu gitu Kak, memang itu yang batu besar yang lagi ada Kak. Kadang-kadang tuh harusnya emang nggak boleh, tapi kadang-kadang lihat foto temen, sekeluarga, ayah, ibu, anak-anak, kayak kok waktu kita kurang lama ya gitu sih. Kayak jadi anak-anak kadang ngelapor apapun yang happy, aku nangis ngeliat mereka tuh, kamu kayak nggak akan ingat ayahmu deh gitu. Kayak aku dikasih kesempatan sama Allah tuh sama ayahku sampai aku kuliah, aku nikah setahun, baru ayahku berpulang gitu. Nebula kecil kali. Gitu sih. Dan kalau tadi Kak Fatih mention bahwa Kak Fatih punya kecenderungan untuk overthinking gitu ya Kak. Jadi emang kebayang ya besok Nebula kalau nikah sama siapa gitu. Aku lebih kebayang kayak Nebula tuh nanti aman gak ya sama, maksudnya kan kita ya kalau Mbak tahu kan kayak fatherless lah apalah, itu tuh yang kayak ketakutan nanti dia lihat contoh laki-laki yang baik itu kayak mana ya. Jadi setiap malam aku masih ceritain, papa tuh kayak gini loh nak, video papa misalnya lagi main sama Nebula, aku tuh liatin kayak tuh papa tuh dulu sama Nebula gitu. Dan abang tuh kalau manggil Nebula tuh kayak ih cantiknya, gemesnya gitu. Jadi tuh Nebula tuh melekat sampai sekarang. Jadi kalau ditanya Nebula kalau papa manggil Nebula apa gitu, dia tahu. Ya mungkin terlihat kecil tapi semoga itu menjadi ingatan dia gitu. Jadi kadang-kadang dia juga bilang Nebula mau ke papa, Nebula kangen sama papa gitu. Jadi ingat. Iya gitu. Oh berarti kamu ingat, ada ingat sama papa, ingat. Terus kayak misalnya makanan kesukaan, ada dulu pernah makan ini sama papa. Jadi kadang-kadang kita aja yang manusia yang sok tahu, maksudnya ya orang gede ini gitu sok tahu kayaknya kamu gak ingat, ternyata dia ingat. Ketika ayahnya mungkin dulu bermain sama dia dengan tulus dan ikhlas ya, maksudnya memang benar-benar masuk ke dunianya mereka mau main apa, karena emang kayak gitu. Jadi dia kalau main tuh totalitas. Jadi misalnya kayak main apa, dia akan mainnya betul-betul jadi robot-robotnya atau apa. Jadi anak-anak itu merasa fun sama ayahnya. Jadi mungkin itu yang buat dia ngelekas. Mungkin secara memori melihat wajah ayahnya nggak kelihatan, tapi ngebatin emosi ya mungkin ya. Jadi aku tuh kadang-kadang suka amazed kayak, oh ada inget ya momen ini sama papa, oh ada inget ya papa tuh dulu suka makan papaya ini dan ngasih ada gitu-gitu. Dia ingat, dia tahu. Padahal kalau kita pikir 2 tahun setengah kan kita pikir dia nggak tahu. Sekarang umurnya udah 3 tahun mau jalan 4 tahun Juni nanti. Beberapa hal yang aku rasa aku harus sampaikan ke Kak Fatih. Yang pertama adalah you are such a strong woman and such a kind-hearted wife. Nggak banyak kayaknya istri gitu ya Kak yang mau benar-benar merawat, mengasuh suami yang benar-benar sangat bergantung gitu loh pada istrinya, bahkan sampai mandi. Itu kan kebutuhan primer sebenarnya gitu. Dan Kak Fatih melakukan itu dan aku bisa lihat dan rasakan kamu lakukan dengan cinta, dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Dan itu menunjukkan seberapa abang itu adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat kamu cintai, sosok yang sangat kamu
hargai, dan ketika beliau nggak ada jelas kamu akan kehilangan gitu. Karena memang di rumah sakit tuh justru kayaknya menjadi quality time kalian berdua gitu ya Kak, akan ngobrol banyak karena nggak banyak yang bisa dilakukan gitu. Jadi apa-apa pasti ngobrol, kamu pasti puas nih ngelihatin mukanya abang, ngelus-ngelus abang, merawat abang, ngobrol segala macam kayak gitu. Jadi nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk merawat juga selama itu gitu Kak, karena beberapa kita pernah tag sebelum ini tuh juga beberapa ditinggalkan secara mendadak gitu, dan aku tidak mengkomparkan rasanya pasti akan sangat, karena beda tapi sama-sama sakit kayak gitu. Tapi aku mau appreciate Kak Fathi karena kamu sungguh menginspirasi, karena kamu sangat seluas itu hati kamu ternyata sebagai istri, dan itu juga yang membuat kamu tuh akan menjadi ibu yang baik untuk Bambino dan Nebula. Fatherless itu bukan karena dia tidak punya bapak Kak, tapi ada kok teman-teman yang fatherless walaupun bapaknya ada. Karena figurnya tidak memberikan rasa cinta itu. Anak tuh tidak punya ikatan emosional ke bapak, itu yang kemudian mereka dikatakan fatherless. Tapi Nebula ternyata di usia dia mau 4 tahun dia masih ingat sama papanya, dia tahu bahwa dia dicintai, dia punya abang yang juga secara fisik juga mirip banget ya Kak sama abang gitu. Terus meniru banyak hal baik juga dari Bang Babe, dan itu yang akan menjadi bekal untuk Nebula tumbuh menjadi perempuan yang juga sama luar biasanya seperti Kak Fathi. Dan untuk Kak Fathi, if you really need time untuk kamu berduka, that's okay Kak. Dititip dulu mungkin ke kakek neneknya, dititip dulu mungkin sejam 2 jam, itu akan sangat ngefek banget untuk kakak. Untuk benar-benar sendiri, nangis, merilis rasa sedihmu sebagai manusia. Walaupun mungkin kelihatannya harusnya nggak boleh nih kayak gini, harusnya nangisnya nggak boleh berlebihan, harusnya dialihkan mungkin ke doa dan lain sebagainya. Tapi sebagai manusia, menurut aku nggak apa-apa untuk kamu merilis itu, supaya nggak usah cepet-cepet pulihnya, tapi paling nggak setiap hari Kak Fathi bisa lebih kuat gitu menapakkan kakinya gitu. Bener, rasanya tuh kayak ngawang sih. Dari awal tuh aku juga memilih untuk kayak aku mau proses berduka ini nggak ada yang dipaksakan agar pulihnya pelan-pelan aja. Jadi aku ngikutin kalau aku lagi kangen, lagi nggak semangat ngapa-ngapain, Mbak tolong bantu ya, siapin mereka, aku di kamar dulu ya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada, pas bangun tuh ya ada aja gitu kayak semangat lagi, tapi tiba-tiba down lagi. Jadi aku bilang jadi kalau ditanya Kak Fathi gimana proses berdukanya, kayak gelombang. Iya. Kita pikir semakin lama kita akan semakin pulih, tapi ternyata enggak. Kadang kita pulih, kadang kita down, jadi kayak gelombang banget tuh perasaannya. Dan ya aku nikmatin aja sih. Iya. Karena aku juga nggak mau bukan nggak mau cepet-cepet pulih, tapi aku pengen memori ini terus betul. ada. Aku pengen memori bersama waktu di rumah sakit, quality time, aku ngurus dia, aku full 24 jam gitu, aku titipin anak-anak dulu karena aku harus fokus ke dia, dan kita ngomong segala macam, kita terbuka, aku sampai kamu ridho nggak sama Fathi sebagai istri, abang ridho sama kamu, dan maafin abang kalau udah ngerepotin kamu, kamu nggak ngerepotin. Terus banyak lah yang dia nasehatin ke aku, yang mungkin mudah-mudahan tuh jadi penolong dia di sana, jadi amal-amal jariah dia. Perlu diingat, nggak ada yang abadi Kak di dunia ini, termasuk rasa sakit. Jadi setahun 2 tahun menurut aku itu sangat normal lah Kak, untuk memang ngawang, untuk kayak mengikutin alur gelombangnya sangat-sangat normal. Tapi kemudian setelah itu, ketika Kak Fathi siap, dan kamu akan mendapatkan kekuatan itu gitu Kak, untuk oke, kita arahkan kemana nih gitu. Iya, energinya Energinya biar nggak diarahkan. down terus. Betul. Tapi sampai saat itu tiba, Kak Fathi yang tahu kapan waktu yang tepat.
Fat, karena kayaknya seluruh dunia ini nggak bisa, kita nggak benar-benar bisa merasakan apa yang Kak Fati rasakan, karena Kak Fati yang benar-benar kehilangan kan. Jadi kita juga nggak berhak untuk menghakimi kamu, kita juga nggak berhak untuk menggurui kamu tentang bagaimana proses berduka yang baik. Ya kan, jadi Kak Fati lakukanlah, jalanilah proses berduka ini dengan cara kamu, selama itu menurut kamu baik, tidak merugikan dirimu, tidak merugikan orang-orang di sekitarmu. Kita sungguh-sungguh mendukung Kak Fati dan sangat-sangat bersyukur 9 bulan sudah dilalui, masih panjang bulan-bulan ke depan, tapi nggak usah dipikirin terlalu jauh, pikirinnya itu hari ini sama besok aja. Hari ini sama besok, supaya bebannya nggak terlalu berat ya Kak. Kadang kalau mikir kejauhan tuh berat banget. Itu yang aku juga lagi belajar sih. Belajar Gitu. kayak pelan-pelan aja Fati. Iya betul, jadi jalannya itu satu-satu step aja. Iya, pelan-pelan gitu. aja Fati gitu. Supaya kayak bisa biar nggak geragas, nggak yang terlalu rush. Jadi emang berisik banget kepala aku pengen istirahat deh. Terus aku orang kayak bisa nggak diem, aku pengen istirahat gitu. Itu menjadi take notes dan PR untuk Kak Fati. I think tubuh kamu udah ngasih sinyal, Fati istirahat dulu yuk, bener-bener ngapain dulu gitu sehari 2 hari untuk lepas gitu ya Kak dari segala rutinitas untuk bener-bener sendirian. Dan berpikir sih. Dan berpikir. Iya, karena emang berpikir kayak ini kan berapa ya, ini kedepannya kayak mana. Jadi ketakutan gitu, padahal makanya aku bilang kayak sebenarnya ini takut dibilang kayak ya kurang ini kali, kurang zikir atau kurang iman atau kurang sholat atau apa. Tapi aku rasa mungkin mereka tidak pernah ada di posisi itu, jadi emang kalau boleh minta mungkin pengen diem dulu deh, aku pengen istirahat gitu. Itu manusiawi dan biarlah orang ya Kak komentarin kayak gitu, mungkin karena belum ngerasain, dan kamu manusia, kamu berhak merasakan itu semua. Jadi terima kasih Kak Fati untuk hari ini ceritanya. Semoga segera membaik. Amin. Terima kasih. Masih nyala dalam dekapku semua asa yang kita rengkuh, dan tadi dia mencari hati